Ya, sebelum kita masuk ke materi pagi ini, saya mau sama-sama kita lihat silabus atau RPS kita. Minggu ini kita udah sampai pada pertemuan yang ke-6. Ya, minggu lalu eh, atau pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang variabilitas. Ya, sebelumnya kita bahas juga tentang central tendency. Ya, jadi eh, yang topik-topik sebelum ini akan kita pakai terus sampai sekarang dan sangat berguna di topik kita pada hari ini, yaitu distribusi normal dan eh, Z-score. Ini adalah topik yang terakhir sebelum kita masuk ke UTS. Jadi ini kita sudah masuk pada setengah setengah dari bahan statistik dasar gitu ya. Pertemuan berikutnya kita akan mengadakan review dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6. Artinya kita akan mereview 5 bab itu yang akan menjadi bahan UTS kita. Untuk review ya ada syaratnya. Nanti soal-soalnya akan saya siapkan yang untuk latihan. Kita latihan sama-sama. Tapi tentu saja saya memerlukan keaktifan dari kelas. Ya, jadi saya minta ketika ada soal, ada pertanyaan gitu, kalian aktif menjawab gitu ya. Nanti setelah UTS, kita akan masuk pada satu topik yang baru lagi, yaitu probabilitas. Probabilitas ini melanjutkan atau ini meneruskan topik kita hari ini tentang distribusi normal dan Z-score. Ya, jadi semoga sekarang hari setelah ini sudah punya gambaran begitu ya. Lalu yang pertemuan berikutnya kita akan melakukan, jadi ini masih probabilitas, yang pertemuan ke-10 juga probabilitas. Tapi pada distribusi sampel mean. Saya kira saya jelaskan sampai di sini dulu, nanti selanjutnya kita akan lihat lagi setelah kita masuk di probabilitas. Ya, karena di awal pertemuan dulu saya tidak menjelaskan secara rinci materi kita yang setelah UTS gitu ya. Oke, baik. Ini udah siap, saya mulai. Kita masuk ke distribusi normal, ya. Oke. Ya, ini presensi yang tadi. Kita mulai saja. Ada 7 karakteristik dari kurva distribusi normal ini. Yang pertama adalah tentang bentuk kurvanya. Bentuk kurvanya itu memiliki bentuk yang baku. Ya, baku dalam arti dia punya ciri-ciri atau karakteristiknya. Yang pertama, simetri terhadap min, ya. Yang kedua, dia unimodal, artinya dia punya satu modus gitu ya. Saya coba gambarkan itu ya, nih kalau saya gambar begini, kira-kira ya seperti ini ya, mungkin tidak terlalu baik gitu gambar saya. Kira-kira seperti ini distribusi normal. Dikatakan tadi bahwa dia punya simetri. Ini gambar saya tidak terlalu baik gitu ya, simetri. Jadi di tengah ini ya dia simetri kiri kanan sama. Unimodal artinya puncaknya itu ada satu. Ya. Kita udah lihat waktu itu yang punya dua modus begitu ya. Jadi ini karakteristik ya, bentuk yang kedua dari bentuk kurva, tapi bentuk kurva itu ada ciri-cirinya. Ini yang kedua tentang modusnya satu. Lalu berbentuk lonceng. Ini kalau zaman dulu itu kan lonceng itu kayak begini ya, kayak apa gitu. Dulu lonceng itu ya kayak genta terbalik ya beginilah, berbentuk seperti lonceng. Dengan kondisi ini, min dan median modus akan selalu sama untuk setiap distribusi normal. Jadi ciri-cirinya kalau dia berdistribusi normal, min, median, dan modusnya berimpit di satu titik ini di sini. Ya, jadi ini kan nilai X-nya gitu ya.
Itu karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, ternyata distribusi normal itu dia itu tidak tunggal, kurvanya unik. Jadi ada banyak kurva distribusi normal. Jadi kalau orang mengadakan penelitian, ya, si A mengadakan penelitian, ya dia bisa memiliki kurva yang berdistribusi normal. Orang lain gitu juga dia memiliki kurva yang berdistribusi normal. Apakah bentuk kurvanya sama persis? Tentu saja berbeda, tergantung dari datanya. Ya. Jadi ada banyak kurva distribusi normal. Tetapi ada satu yang unik, namanya unit distribusi normal. Tadi saya katakan unik. Kenapa unik? Karena dia tunggal, hanya satu. Ya, unit distribusi normal. Unit distribusi normal ini merupakan salah satu member dari himpunan kurva yang di nomor 2 ini tadi. Nah, ciri-cirinya adalah yang sini, dia memiliki rata-rata 0 dan varian simpangan bakunya 1. Itu unit distribusi normal. Artinya, ini adalah kurva yang dibakukan. Jadi ini yang bentuk ini baku. Nah, nanti di pertemuan berikutnya, ya di pertemuan berikutnya di chapter yang ke-6, di bab yang ke-6, unit distribusi normal ini ada tabelnya. Ya, jadi kita akan bekerja pada tabel distribusi normal. Jadi itu bahan setelah UTS. Kita akan banyak bahas di sini. Unit distribusi normal yang rata-ratanya 0, ya, rata-ratanya 0 dan varian simpangan bakunya sama dengan 1. Jadi inilah yang dimaksud dengan unit distribusi normal. Jadi yang spesial, yang kurva yang khusus gitu. Tadi kita membahas ada macam-macam kurva distribusi normal. Ya. Contohnya seperti ini. Ini saya ambil gambarnya dari internet. Di sini dia tulis M kecil gitu ya, maksudnya min. Tapi tadinya saya mau hapus ini jadi mu, tapi ya udahlah lupa. Jadi ini adalah contoh, salah satu contoh. Jadi tadi kan disebutkan ada macam-macam kurva distribusi normal. Yang di sini ini adalah contoh, ya ada 3 contoh kurva distribusi normal yang memiliki min yang sama, jadi ini mu gitu ya, min yang sama dan standar deviasi berbeda. Standar deviasi bisa kita lihat dari mana? Ada yang tahu nggak? Standar deviasi misalkan yang merah ini, standar deviasi bisa kita lihat dari lebar ini ya, nih. Kalau yang biru ini nih standar deviasinya di sini gitu ya. Yang hijau ini standar deviasinya di sini. Jadi ini adalah 3 kurva yang mu-nya sama, tetapi standar deviasinya berbeda. Standar deviasi itu berkaitan dengan varians, menyangkut tentang keberagaman. Ya, keberagaman atau kalau di sini salah satu cara kita melihat keberagaman itu adalah dengan melihat lebarnya, ya lebar kurva itu, atau bisa juga kita lihat dari range, interquartile range dan seterusnya itu, ya. Jadi kalau secara grafik kita tinggal lihat dari lebarnya kurva. Contoh berikutnya, jadi ini contoh yang mu-nya sama, standar deviasinya berbeda. Ini ada bang berikutnya ini adalah contoh yang mu-nya berbeda, yang ini mu-nya 150. Ya, yang ini mu-nya 150. Yang ini 300, kurva yang kedua. Yang ini 450. Tetapi mereka tiga-tiga ini memiliki standar deviasi yang sama. Kenapa? Karena lebar ini sama nih, jaraknya ini sama, di bawah sama. Jadi itu maksudnya. Ini contoh. Makanya tadi kan di awal tadi karakteristik yang kedua disebutkan kurva distribusi normal itu merupakan himpunan kurva. Dia tidak unik. Ya, dia tidak unik. Jadi dia banyak sekali. Ada berapa banyak? Ada tak beringga. Kita nggak bisa sebutkan ya.
ada tak berhingga banyaknya. Tapi ada satu yang unik yang kita sebut dengan nama unit distribusi normal. Ada satu contoh lagi ya, tadi disebut macam-macam, ini contoh lagi. Ini contoh kurva distribusi normal juga yang memiliki min ya, min berbeda dan standar deviasinya juga berbeda. Yang ini minnya 85, misalkan ini 850. Nah, untuk standar deviasi juga ini lebarnya misalnya segini ini ya, yang ini lebih lebar lagi di sini. Jadi bentuknya berbeda, jadi distribusinya berbeda, variansnya berbeda. Varians atau standar deviasi itu seide atau sejalan ya. Jadi kalau saya sebut standar deviasi atau saya sebut dengan varians ya itu maksudnya ya tentang keberagamannya. Jadi ini tadi contoh ya, 3 slide ini memberi contoh tentang yang nomor 2 ini. Jadi mempertegas bahwa kurva distribusi normal itu ada macam-macam. Jadi itu yang kita sebut dengan nama himpunan kurva. Sekarang kita masuk pada karakteristik yang keempat. Jadi ada 7 karakteristik distribusi normal. Yang keempat menyangkut tentang area. Area distribusi normal ini ya. Jadi tadi kalau tadi saya gambarkan tadi seperti ini kira-kira ya. Saya gambar di atas saja karena di bawahnya akan keisi slide di sini. Jadi kira-kira begini ya gambarnya. Nah, di sini disebutkan distribusi normal dapat digunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurva. Tabel distribusi normal satuan telah dikembangkan untuk maksud menentukan daerah ini. Nah, apa hubungannya luas area dengan statistik? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan kita. Ternyata ya di tabel distribusi normal ini, di tabel distribusi normal nanti luas daerah di bawah kurva ini, jadi di bawah kurva ini kalau kita hitung luas daerahnya, jadi kurva ini punya persamaannya ya, saya nggak tuliskan persamaannya, saya juga lupa tuh ada eksponen, ada ln, dan segala macam, cukup complicated. Nantilah next akan saya tayangkan. Ya, kali ini saya lupa menuliskan persamaannya. Saya kira nggak terlalu penting juga untuk kita di statistik. Intinya adalah kalau dulu kalian SMA dulu belajar ambil jurusan IPA, saya kira kalian pernah mencari luas daerah di bawah kurva pakai integral. Nah, dengan cara itu juga lah ahli statistik itu sudah membuktikan luas daerah di bawah kurva ini ternyata sama dengan satu unit. Ya. Akibatnya dia satu unit apa? Akibatnya dia dihubungkan dengan probability. Probability yang akan menjadi bahan kita minggu depan. Ya, jadi kalau probability sama dengan 1 itu kan probability dari seluruh kejadian yang mungkin. Ya. Ini kaitannya dengan area. Area di bawah ini sudah dibuktikan oleh ahli matematika atau ahli statistik itu bahwa luas di daerah di bawah ini sama dengan 1. Nah, nanti di bab berikutnya, umpamanya kita mau mencari berapa probability ya pada batasan X sama dengan sekian sampai X sama dengan sekian, misalkan gitu. Ya, antara ini ya kita menggunakan luas daerah di bawah kurva. Tapi untungnya kita tidak diminta mencari integral ya karena itu pasti sangat sulit ya, complicated kalau kita diminta mencari integral ini. Tapi kita akan menggunakan tabel unit distribusi normal atau tabel distribusi normal. Itu ada di buku Grapheter di bagian belakang. Silahkan nanti dilihat. Di appendix berapa saya lupa, harusnya mungkin appendix 1 kali ya karena itu bagian awal. Yang kelima, transformasi ke unit distribusi normal. Jadi kalau kita memiliki data atau variabel yang berdistribusi normal, jadi gini, kalau kita punya penelitian, terus kita sudah bisa membuktikan bahwa data kita itu atau variabel kita itu berdistribusi normal. Nah, apabila kita sudah bisa membuktikan itu, maka
data kita bisa kita transformasikan ke unit distribusi normal, ke tabel ini, ya, ke tabel atau ke ya unit distribusi normal. Jadi apapun data kita nanti, kalau dia berdistribusi normal, kita bisa mentransformasi ke unit distribusi normal. Itu karakteristik yang kelima. Ini yang kita bahas nanti di bagian akhir, di belakang nanti kita akan jadi ada contoh ya di slide-slide berikutnya bagaimana cara transformasi. Yang keenam, kurva ini dia memiliki hubungan yang tetap dengan standar deviasi. Hubungannya seperti apa? Seperti ini. Luas daerah pada satu standar deviasi itu sekitar 68%. Luas daerah pada dua standar deviasi sekitar 95%. Ini penjelasannya ada di slide berikutnya. Nah, ini. Sebentar, saya hapus dulu yang tadi ya. Nih. Tadi saya katakan luas daerah pada satu standar deviasi itu sekitar 68%. Maksudnya, ini kan mu-nya mu-nya kan 0 ya, mu-nya 0. Pada unit distribusi normal mu-nya 0, satu standar deviasi seperti ini. Jadi kalau pada satu standar deviasi itu ya plus minus ya. Plusnya satu ke kanan, satu ke kiri. Jadi pada daerah ini yang saya maksud. Satu standar deviasi saja ini 34,13%. Jadi pada plus minus satu standar deviasi, jadi pada daerah yang ini yang dimaksud dengan luas daerahnya sekitar 68,26%. Pada satu standar deviasi, luas daerahnya 68,26%. Atau secara probability, saya bisa mengatakan kalau kita memiliki data yang berdistribusi normal, ya, terus kita mencari berapa probability kita menemukan partisipan pada plus minus satu standar deviasi, ya jawabnya ini. Karena dia probability, maka kita jawabnya 0,6826. Ya, 0,6826 karena probability itu kan berkisar antara 0 sampai 1. 0 itu yang kita sebut dengan nama mustahil, 1 itu yang kita sebut dengan nama pasti terjadi. Demikian juga tadi saya sebutkan bahwa pada dua standar deviasi, ya, pada dua standar deviasi, luas daerahnya itu 95%. Jadi yang dimaksud dengan 95% tuh di sini nih. Nih dari sini ke sini. Ya, jadi dari mana saya dapatkan 95% itu? Ya, saya tinggal dapat yang ini kan 34,13. Lalu di sini ke sini ini 13,9 ini saya tambahkan. Kalau baru saya tambahkan, saya dapatnya baru yang di kanan ini ya. Nah, dia ada di kiri dan di kanan, berarti kita kali 2. Nah, itu kalau kalian hitung itu angkanya sekitar 95% ya. 95, berapa gitu, 44. Kayaknya saya sudah hitungkan. Oh, ada di sini nih. Nih, ada hitungannya. Demikian juga pada 3 standar deviasi. Jadi kalau min 2 standar deviasi atau plus minus 2 standar deviasi itu ada di sini, maka min 3 ya, min 3 saya nggak tahu pakai warna apa, saya pakai warna kuning aja. Min 3 itu misalnya 3 itu ada di sini, min 3 itu ada di sini. Jadi dia mencakup seluruhnya. Ya, seluruhnya yang di bawah ini. Kuning ini berarti ini seluruhnya sini ya. Ini udah saya coret-coret nih. Maka itu semuanya itu 100%. Jadi ini hubungannya mungkin mulai terbayang begitu, luas daerah dengan probability. Kenapa kita memakai luas daerah begitu? Kenapa luas daerah disebut-sebut? Intinya itulah ya.
Saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada yang bertanya nanti aja ya, saya lanjutkan saja dulu. Tadi itu yang keenam memiliki hubungan yang tetap dengan standar deviasi ya. Pada satu standar deviasi ya sekitar 68%, pada dua standar deviasi 95%, pada tiga standar deviasi 100%. Yang ketujuh, karakteristik yang ketujuh memiliki titik belok dan asimptot. Titik belok atau titik balik gitu ya, titik belok. Maksudnya itu nih kurva dia punya titik puncak di sini ya. Dia berbelok dari sini dia naik ya. Nah, kurvanya miring naik lalu kemudian dia turun ke bawah. Jadi ini ciri-ciri salah satu ciri dari kurva berdistribusi normal. Yang berikutnya tadi dikatakan asimptot. Asimptot itu adalah garis yang didekati oleh kurva, tapi tidak pernah dipotong oleh kurva. Jadi yang dimaksud itu adalah garis yang ini nih. Bentar. Yang dimaksud, mungkin saya nggak usah tebelin. Nah, inilah yang dimaksud tuh ini nih, garis ini nih. Ini asimptot nih, yang saya sedang garis ini yang merah di bawah ini. Ini asimptot. Garis ini tidak pernah dipotong oleh kurva. Ya, tapi kalau secara matematik dikatakan kurva yang di kanan ini makin lama dia makin dekat terus, makin dekat, tapi tidak pernah dipotong. Garis yang seperti ini yang disebut dengan nama garis asimptot. Ya, itu adalah 7 dari karakteristik ya, 7 karakteristik dari kurva berdistribusi normal. Mungkin kalau ada yang mau bertanya sampai kurva distribusi normal ini boleh silahkan. Atau kalau mau bertanya nanti juga boleh. Kalau ada yang mau bertanya boleh raise hand ya silahkan. Nggak ada, saya lanjutkan aja. Oke. Berikutnya saya masuk pada bagian tentang standar skor. Jadi tadi itu pengantar tentang distribusi normal. Ya. Standar skor. Ini ada ilustrasi ya, ada ilustrasi di sini. Di sini adalah kedua distribusi di samping ini merupakan distribusi dari skor ujian yang memiliki rata-rata sebentar. Ya. Rata-ratanya adalah 20. Jadi di sini nih rata-ratanya ya. Sama-sama memiliki rata-rata 20. Tetapi ada yang berbeda di sini. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah distribusi yang kedua memiliki standar deviasi 2. Jadi keberagamannya sedikit, kecil. Dibandingkan dengan distribusi yang kedua, keberagamannya 10, lebih beragam gitu. Data kalau dia lebih beragam, berarti dia lebih menyebar. Ya, ini lebih menyebar 10. Jadi, saya ulang, ini adalah dua distribusi yang memiliki mean yang sama atau rata-rata yang sama, tapi standar deviasi yang sangat berbeda. Lalu yang mau kita lihat apa? Yang mau kita amati adalah jika seseorang memiliki skor ujian, misalkan skor ujiannya 26. Ya, 26. Apa maknanya? Di kasus yang pertama, kalau skor ujiannya 26, berarti kan ada di sini tuh. Ya. Sama-sama tuh, ini juga ini ada di sini. Bedanya apa? Dalam distribusi yang pertama, pada umumnya orang berada di sini, skornya, nilai 26 ini adalah sesuatu yang sangat brilian gitu. Adalah nilai yang sangat istimewa. Ya. Kenapa istimewa? Karena umumnya orang ada di sini. Nah, 26 itu di apa ya di atasnya dan jauh di atasnya karena ini standar deviasinya cuma 2. Jadi ini adalah seseorang yang sangat istimewa lah, pinter gitu kita bilang. Berbeda pada distribusi yang B yang kedua ini. Di sini keberagamannya lebar, artinya
Orang itu nilainya berkisar antara 8 sampai 33. Ya, dalam distribusi itu skor itu berkisar dari 8 sampai 33. Jadi jika ada orang yang skornya 26, ya dia orang yang biasa-biasa saja. Mungkin dari ilustrasi ini, ya semoga kalian udah melihat bahwa ternyata ketika kita menganalisis data, informasi tentang MEAN saja itu tidak cukup. Kita perlu informasi lain, yaitu tentang standar deviasi. Ya, standar deviasi. Sini standar deviasinya cuma 2, ya segini aja gitu. Yang sini 10, dia lebar. Ya, semoga lebih terbayang. Saya juga punya contoh yang lain, ilustrasi yang lain. Sengaja saya berikan ada ilustrasi yang lain juga. Ini kalau digambarkan dalam bentuk kurva distribusi normal. Sebenarnya contoh ini sama, ya senada maksud saya. Pada distribusi sini yang pertama, dia sama-sama memiliki mu 70. Ya, sama-sama nih mu-nya 70. Nih, mu-nya 70 di sini. Ini juga mu-nya 70. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah standar deviasinya ini kecil, 3. Di sini besar nih, 12. Ya, walaupun secara gambar kelihatannya sama ya, lebar, tapi kita lihat angkanya ya. Sini 3, di sini 12. Nah, apa yang terjadi ketika orang memiliki skor ya 76? Dalam kasus yang pertama ini skor 76 adalah sesuatu yang istimewa. Ya, sesuatu kalau kamu berada pada distribusi ini lalu nilaimu 76, pasti kamu adalah mahasiswa yang sangat cerdas gitu. Tapi kalau dalam situasi yang kedua, nilai kamu 76, ya kamu ya biasa-biasa saja, standar lah. Pada umumnya manusia itu ada di sini. Berapa persen tadi pada jarak satu standar deviasi? 68%. Jadi satu standar deviasi itu dalam kasus ini maksudnya, ya maksudnya saya perjelas ya, maksudnya adalah, ini kan standar deviasinya 12. Jadi pada satu standar deviasi, pada jarak plus minus 12. Kalau mu-nya 70 berarti 82. Di sini kurang 12 berarti 70 kurang 12 berapa tuh? 58 gitu ya kira-kira ya. Artinya dalam distribusi ini orang yang nilainya 58 sampai 82 itu sekitar 68% gitu. Ya, tadi yang kita sebut dengan pada jarak satu standar deviasi. Ya, plus minus satu standar deviasi. Artinya ada 68% orang ya nih. Makanya tadi saya katakan kalau kamu berada pada distribusi ini nilaimu 76, ya kamu ya biasa-biasa saja gitu. Berbeda dengan distribusi yang pertama tadi, ya. Ini 68% udah di sini. Ini 76 kita tambah lagi ya 76. Ini udah di luar 76 ini kan batas yang 95% ya. Berarti ini termasuk pada kategori 5% orang terpintar dalam distribusi ini gitu. Kalau nilainya 76 pada distribusi A. Ya. Semoga lebih terbayang dan menjadi lebih jelas. Ini saya rekam ya nanti kalau apa nggak tahu nanti mungkin mau saya upload nanti kita lihat aja. Tapi kalian dengarkanlah dulu. Oke. Saya masuk ke bagian berikutnya. Standar skor, Z-score. Apa sih itu Z-score? Z-score itu dia untuk menentukan lokasi yang tepat. Jadi menentukan lokasi yang tepat untuk setiap nilai X. Jadi setiap skor itu kita bisa menemukan posisinya dalam sebuah distribusi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi atau menggambarkan lokasi atau kedudukan yang tepat dari setiap skor dalam distribusinya.
di set score atau z-score ini dia memiliki tanda plus dan minus. Kalau plus berarti dia berada di kanan min, ya, di kanan dari rata-rata atau di kanan dari garis simetrinya. Ya, saya kira ini saya tidak menggambarkan. Coba saya tambahkan gambar di sini. Ya, kira-kira begini. Adalah ya begitu ya kira-kira ya. Eh, ini misalkan ini minnya ada di sini, rata-ratanya ada di sini. Jadi yang mau dikatakan dalam penjelasan ini adalah tanda plus dan minus ya. Tanda plus dan minus ini ya. Sebentar ada sedikit masalah. Oke lah. Kata desa tiba-tiba pen saya macet. Oke. Tanda plus dan minus. Kalau dia di kanan sini berarti tandanya positif. Kalau dia di kiri sini tandanya negatif. Kenapa di sini negatif, sini positif? Karena pada unit distribusi normal yang di tengah ini mu-nya sama dengan 0. Ya. Jadi tanda plus dan minus itu dari tanda plus dan minus itu kita sudah lihat kedudukannya. Ya, kedudukannya apakah dia berada di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Lalu karena dia plus minus, ini juga nilai numeriknya kita menggunakan desimal nanti ya. Jadi ini menentukan jarak, lalu kita menggunakan angka desimal. 4 angka di belakang koma, bukan 3 ya, 4 angka di belakang koma. Dari mana kita dapat angka itu? Nanti kita gunakan tabel unit distribusi normal. Karakteristik yang lain tentang Z-score ini memperhitungkan seluruh distribusi skor mentah. Jadi maksudnya gini, kalau saya kasih bandingan ya, kalau kita ngitung kuartil, kita kan hanya tergantung pada 2 atau 4 angka paling banyak. Kalau Z-score, kalau kita menghitung Z-score, kita memperhitungkan seluruh skor pada distribusi itu. Jadi kalau interkuartil itu dia cuma 2 atau 4 skor, kalau Z-score ini seluruhnya. Kenapa seluruhnya? Karena kita menggunakan min nanti untuk menghitung Z-score. Semua skor mentah, jadi semua skor mentah ini ada juga yang menyebutnya raw score ya. Semua skor mentah atau raw score itu dapat kita konfirmasikan menjadi Z-score. Dan kita dapat mengetahui kedudukannya. Lalu setelah dia menjadi Z-score berarti kita sudah membuat dia menjadi distribusi terstandar. Akibatnya karena dia sudah terstandar, kita bisa membandingkan dengan distribusi lain, asal dia sama-sama sudah diubah ke dalam Z-score. Gitu. Kita juga dapat mengevaluasi kinerja seseorang secara relatif terhadap skor dalam distribusinya. Ini contohnya sederhana. Misalkan tadi yang kasus 76 tadi, kamu kalau ujian nilainya 76. Ya, kita dapat mengevaluasi kinerja seseorang. Artinya, kita dapat mengevaluasi apakah skor 76 itu cukup biasa-biasa saja atau sangat baik begitu. Itu akibat dari apa? Akibat dari Z-score ini tadi. Z-score sangat memperhatikan tanda plus dan min, biasanya menggunakan angka desimal. Ya, ini karakteristik dari Z-score yang bisa saya rangkumkan untuk kalian. Lalu apa kaitannya antara Z-score dan distribusi pada populasi? Kalau populasi itu seperti ini, ya, Z-score bentuknya sama sebenarnya. Ya, Z-score ini yang sudah terstandarisasi. Bentuknya sama. Jadi kalau ditanyakan apa hubungannya? Distribusinya sama persis. Cuma kalau tadi di populasi kamu menyebutnya mu ya, mu sama dengan misalkan
Mu sama dengan sesuatu, sama dengan 70 misalkan. Nah, yang dilakukan oleh z-score adalah mu kamu yang sama dengan 70 ini dikonversikan menjadi 0. Jadi berapapun itu dia konversikan jadi 0. Distandarisasikan. Itu cara dia menstandarisasikan. Lalu kalau kamu punya nilai standar deviasi gitu ya, standar deviasi misalkan di sini standar deviasinya sama dengan 5 begitu. Nah, oleh z-score nilai standar deviasi itu juga dibakukan. Nilai 5 itu dibakukan dia menjadi 1. Jadi pada populasi nilainya bisa berapapun, ya poinnya begitu ya. Pada populasi nilainya bisa berapapun, tapi ketika kita konversikan ke z-score, berapapun nilai mu itu, dia akan menjadi 0. Berapapun nilai standar deviasi itu, dia akan menjadi 1. Semoga terbayang ya. Sebenarnya agak sayang sih yang kuliah kayak begini online bisa, tapi nggak apa-apa lah. Rumus z-score untuk populasi ya. Ini rumus z-score Z sama dengan X min mu per standar deviasi per tau. Jadi semua nilai X itu bisa kita konversikan ke Z. Jadi kalau populasi kita pakai mu. Distribusi Z akan memiliki bentuk yang sama. Ya, tadi udah saya jelaskan bahwa bentuknya itu sama, hanya nilai min-nya itu dikonversikan ke 0 dan nilai standar deviasinya dikonversikan ke angka 1. Nah, ini contohnya ya. Populasi. Mu-nya 100, taunya sebentar saya kehilangan kursor. Kehilangan pen. Oke, nih. Di sini mu-nya 100, standar deviasinya 10. Ya, standar deviasinya 10. Nah, ini dikonversikan ke mu-nya 0, standar deviasinya 1. Selalu seperti itu. Jadi apapun yang terjadi di sini kita transformasikan. Dan yang di poinnya juga adalah dengan kita mentransformasikan ini, bentuk distribusinya tidak berubah. Ya, bentuk distribusinya tidak berubah. Nah, di sini kita bermain logika ya. Unit distribusi normal, dia kan berdistribusi normal. Kalau ini data kita, makanya syarat utama dan pertama adalah distribusi kita ini harus berdistribusi normal. Jadi dia harus berdistribusi normal dulu, baru bisa kita transformasikan. Jadi ini merupakan syarat yang pertama dan utama tadi saya katakan. Jadi ini sangat penting. Dia bisa kita transformasikan, ya syaratnya dia harus berdistribusi normal dulu. Jadi kalau secara statistik nanti kita buktikan dia berdistribusi normal, ya, baru kita bisa melakukan transformasi. Nah, bagaimana cara membuktikan dia berdistribusi normal atau tidak? Nah, ini nanti kita bahasnya di start infer. Ya, sekarang kalian terima dulu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan dicatat-catat dulu ya, ntar sekalian dah. Nah, ini juga ini contoh ya, sama ya. Sebenarnya saya hanya berikan gambar yang lain. Kenapa diulang-ulang ya, supaya kalian lebih jelas begitu. Jadi bentuknya sama. Ya. Yang ini mu-nya 100 jadi 0. Ketika kita transformasikan. Ini X berarti raw score kita. Ini Z-score berarti ini yang terstandar. Di sini standar deviasinya 10, ya kita ubah menjadi atau kita standarisasi menjadi standar deviasinya 1. Ya, ini juga contoh. Contoh di sini mu-nya 4 ya, mu-nya 4 kita standarisasi menjadi mu-nya 0. Taunya dari 3 ke 5 berarti di sini standar deviasinya 2, di sini menjadi standar deviasinya 1 ya. Jadi mengubah distribusi skor mentah di atas ini
menjadi Z-score di bawah ini tidak akan mengubah bentuk distribusinya. Ya, distribusinya sama, bentuknya sama, sama persis. Gitu. Jadi kalau skor mentahnya misalkan nilai kamu lebih tinggi daripada nilainya Ani, berarti ketika ditransformasikan ke Z, berarti nilai kamu tetap akan lebih tinggi dari Ani gitu. Jadi tidak akan berubah, tidak ada bentuknya tidak akan berubah. Saat membandingkan skor mentah dari distribusi yang berbeda, distribusi tersebut perlu distandarisasi dengan transformasi Z. Distribusinya kemudian akan dibandingkan karena memiliki parameter yang sama. Jadi contoh yang sederhana begini. Ya, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, ibu-ibu mungkin termasuk ibu kita gitu. Ini mungkin pernah terjadi gitu ya, ketika kalian tes IQ, misalkan coba tes IQ gitu, ada lembaganya, ada macam-macam lembaga yang menawarkan tes IQ. Lalu bisa saja seorang ibu membandingkan hasil tes IQ anaknya dengan anak temannya begitu. Jadi ibu-ibu saling rompi, saling membandingkan tes IQ. Oh, anakku IQ-nya 120, yang satu 130 misalkan gitu. Apakah 120 ini lebih baik dari 130? Jawabnya belum tentu. Yang dibandingkan itu bukan skornya harusnya. Yang dibandingkan adalah skor yang sudah distandarisasi. Karena setiap alat tes itu mempunyai cara perhitungannya sendiri-sendiri. Atau contoh yang sederhana begini. Kalau di dunia pendidikan, skor ya, nilai kita ya di pendidikan di Indonesia ini masih menyedihkan dari dulu menurut saya, karena berapapun nilai yang diberikan oleh sekolah, guru-guru di sekolah kalian dulu itu tidak pernah diakui di luar negeri. Kenapa? Karena memang tidak terstandarisasi. Secara sederhana kalian mungkin sadar juga bahwa kalau nilai kalian misalkan 80, lalu nilai teman kalian 90 di sekolah yang berbeda, apakah orang yang nilainya 80 ini lebih kurang dari yang 90? Ya, jawabnya belum tentu. Kembali itu harus kita standarisasi dulu, baru kemudian kita bisa bandingkan. Ya, jadi poinnya seperti itu. Jadi distribusi standar ini terdiri dari skor yang sudah kita ubah, yang telah ditentukan untuk mu dan taunya atau standar deviasinya ya. Kembali bahwa mu-nya 0, standar deviasinya 1. Keuntungan dari kita melakukan standarisasi ini adalah memungkinkan kita membandingkan skor yang berbeda atau individu yang berbeda walaupun mungkin mereka berada dari distribusi yang berbeda. Jadi maksud saya tadi misalkan nilai kamu 80, kamu berasal dari satu sekolah, lalu ada temanmu yang nilainya 90 berada pada sekolah yang lain. Jadi ini memungkinkan dua nilai ini kita bandingkan walaupun dia berada pada sekolah yang berbeda. Cara kita membandingkannya seperti apa? Ya, harus kita gunakan set score. Ini contoh ya, contoh membandingkan data. Misalkan di sini, ini sebut saja Amel. Amel memiliki ujian statistik dasar dan bahasa Inggris. Hasil dan data ujiannya tampak pada tabel ini. Statistik dasar dia ujian nilainya 86. Ya. Kemudian nih 86. Bahasa Inggris nilainya 92. Secara umum, kalau ini kalian laporkan pada orang tua, misalkan Amel pulang gitu ya, dia laporkan pada orang tuanya, Mam, ujianku sekian, statistik 86, bahasa Inggris 92.
Terus ya ibu-ibu pasti mengatakan, wah jago ya kamu bahasa Inggrisnya gitu. Coba kita lihat benar nggak jago bahasa Inggrisnya. Rata-rata rata-rata kelasnya 78 di statistik dasar, standar deviasi 10, rata-rata di bahasa Inggris 84, standar deviasi 18. Tadi saya membuat rumus begini ya tadi karena saya menyebutnya populasi ya. Sekarang ini sampel, jadi sudah saya konversikan ke sampel. Ya, perhatikan ya bentuk rumusnya saya sudah menggunakan sampel. Mu ini menjadi M, tau ini menjadi standar deviasi. Ya. Dengan menggunakan rumus, ya, ternyata kita memperoleh Z-score yang pertama. Z-score yang pertama berarti 86, ya, saya hitung di sini aja ya, 86 kurang berapa? Kurang 78 saya bagi dengan 10. 86 kurang 78, 8 bagi 10. Kita dapat nih 0,8. Jadi ini Z-nya 0,8. Ini maksud saya Z1 ya. Saya mau nulisnya gini tuh. Atau ini terkonversi begitulah ya. Z yang kedua untuk nilai bahasa Inggris, Z yang kedua itu 92 dikurang dengan 84, kita bagi dengan 18. 92 kurang 84, berapa sih itu? 8 ya, 8 dibagi 18. Nah, kita pakai kalkulator, kita ketemu angkanya 0,44. Nah, artinya apa? Artinya nilai Z-nya ini, jadi kalau saya gambarkan distribusi normal ya, saya coba gambar di sini aja ya, agak kecil ya. Di sini distribusi normal. Distribusi normal, sorry tangannya ke ini. Sudah ganjel tangan saya. Nah ya udahlah, ya gitulah ya kira-kira ya. Terus saya gambarkan mu-nya itu misalkan ada di sini, berarti di sini nih mu-nya 0. Ya, sini mu-nya 0. Ini mu-nya 0. Maka kalau tadi di situ ada angka 0,8, ya 0,8 berarti misalkan 0,8 itu ada di sini, lalu 0,44 itu ada di kirinya. Artinya yang 0,8 ini lebih baik daripada 0,4, lebih ke kanan begitu, lebih spesial. Jadi kalau tadi Amel lapor ke orang tuanya nilainya sekian, terus orang tua mengatakan kamu jago ya bahasa Inggrisnya, ternyata salah. Ya, dengan skor kita tahu ternyata Amel ini lebih jago pada statistik dasar daripada bahasa Inggris. Walaupun nilainya secara skor nilainya lebih tinggi yang bahasa Inggris. Kalau ada yang mau bertanya atau apa bingung ya, mau di capture dulu, capture silahkan. Saya lanjutkan. Ada beberapa model lain dari skor baku. Jadi skor baku ya, skor baku yang pertama itu adalah T-score, namanya T-score. T-score ini satu skor baku, dia memiliki rata-rata 50 dan standar deviasinya 10. Umumnya pengukuran dalam psikologi menggunakan T-score. Misalkan kita mau mengukur skala ketangguhan seseorang, kejujuran orang, konformitas orang, atau apalah begitu yang bisa kita ukur secara psikologis, ya, menggunakan alat ukur yang nanti akan kita pelajari di psikometri. Umumnya kita menggunakan T-score. Mengapa kita gunakan T-score? T-score ini adalah step berikutnya dari Z-score. Jadi Z-score itu tetap dilakukan ya, yang kita sebut tadi Z-score mu-nya 0, standar deviasi 1 itu tetap kita lakukan. Kenapa kita tidak menggunakan Z-score? Karena Z-score itu bentuknya desimal ya, sangat apa ya, tidak user friendly lah, saya bilang tidak cukup enak kalau kita lihat angka desimal.
Makanya kita bisa mengkonversikannya lagi ke T-score. Ada juga bentuk standar baku yang lain, yaitu IQ score. IQ score secara internasional biasanya itu adalah skala Wechsler gitu. Wechsler ini buat alat ukur kecerdasan yang sangat terkenal baik untuk anak-anak, remaja dan dewasa ya. Ini menggunakan rata-ratanya 100 dan standar deviasinya 15. Nah, ini contohnya ya, contoh. Contoh kalau kita mengubah menjadi T-score. Kita lihat. Nanti ujian sampai sini ya. Ini ada original score. Ya, original score mu-nya 57, tau-nya 14. Lalu ada orang namanya Maria misalkan ya. Ini saya ambil contohnya dari buku ada ya. Maria skornya 64 sementara Joe skornya 43. Kita bisa mencari Z-score. Z-score kita cari dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Z-score sama dengan X min mu per tau. Jadi untuk Maria 64 gitu ya, 64 kurang 57 dibagi dengan 14 ya. 7 bagi 14 kita dapat Z-score-nya 0,15 nih. 0,50. 0,50. Untuk Joe nilai X-nya 43, jadi 43 dikurang 57, kita bagi 14. Kita dapat angkanya, ini kalau dikurang minus 14 ya. Minus 14 bagi 14, kita dapat hasilnya minus 1. Jadi Joe Z-score-nya minus 1. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ubah, ya? Kita ubah ke mana? Kita ubah ke T-score. Nah, ini kita ubah ke T-score. Rumusnya ya, skor standar ini sebenarnya sederhana saja, jangan menganggap ini rumus yang baru ya. Ini adalah rumus yang tadi dibolak-balik sebenarnya. Ini rumusnya kan ini tadi nih, saya dari sini deh mulainya. Nih rumus ini. Sebentar, kenapa ya? Ini ya, kelihatan ya kursor saya udah saya tandain. Nah, ini kalau saya ubah, saya tulis di sini ya, saya ubah. Ini kalau secara matematis kan bisa kita kali silang ya. Ini Z per 1 gitu, per 1 gitu ya. Ini saya kali silang, jadi X min mu sama dengan Z dikali dengan tau. Jadi X sama dengan ya, X sama dengan mu ditambah Z dikali dengan tau. X ini kita mau mencari X yang baru atau skor yang terstandar. Mu ini adalah ini ya, mu yang baru dan tau yang baru. Ini udah saya tuliskan di bawah ini. Semoga jelas ya. Ini mu yang baru dan tau yang baru. Yang baru ini berapa? Ya tergantung dari standar yang mau kita pakai. Kalau kita pakainya T-score yang tadi, T-score, jadi ini standarnya namanya T-score. T-nya besar ya. Nanti ada lagi tuh T yang kecil ya. Ini T-score, T score yang besar, maka nilai ini kita ubah. Kita pakai mu baru dan tau yang baru. Mu yang baru kan 50. Tau yang baru 10. Jadi kalau kita mau mengubah skornya Maria, yang tadi Z-skornya 0,5 atau setengah, jadi 50 tambah setengah kali 10. Kita dapat 55. Untuk Joe, Z-skornya min 1, jadi 50 ditambah minus 1 kali 10. Kita dapat 40. Nah, dengan cara inilah kita bisa membandingkan dua buah skor ya dan mengubahnya menjadi skor yang baku,
skor yang terstandar. Berikutnya ini juga ada contoh. Contohnya sebenarnya ini mirip ya yang si Maria tadi ya. Oke, ya ini masih contoh yang Maria sama Joe tadi di atas. Tapi saya ingin menyajikan dalam bentuk distribusi. Jadi kan kita katakan bahwa dengan melakukan standarisasi ini ya, dengan melakukan standarisasi dia tidak mengubah distribusi. Jadi ini distribusi yang asli ini di atas ini untuk masukkan distribusi baru ya kita standarisasi dengan 50 dan 10 pakai T-score tadi. Perhatikanlah bahwa setiap individu diidentifikasi dengan skor asli ya, skor aslinya di sini. Sebentar kursornya hilang. Sebentar. Ini ya nih. Ini yang saya maksud ini ya. Ini skor asli. Jadi setiap individu itu diidentifikasi dengan skor asli. Lalu ada Z-score, ya ini di Z-score-nya di sini ya, nih. Dan skor yang baru nih. Jadinya skor yang baru di sini. Dan ini tidak mengubah kedudukan. Kalau tadi Maria nilainya 64 itu ada di sini, misalkan di kanan ya ini ya. 64 itu ada di mana tuh? Ada di sini kira-kira. 6 ini 57 71 14 ya. 64 itu ada di sini misalkan. Lalu si Joe nilainya 43 itu ada di sini ya. Ketika kita melakukan Z-score dia tidak berubah, dia ada yang 43 tadi ada di -1, ini tetap ada di sini. Ketika kita balikin lagi menjadi standar skor, Joe itu tetap di sini, Maria itu tetap di sini. Jadi tidak mengubah, kedudukannya tidak berubah. Distribusi sampel. Jadi distribusi sampel itu memiliki distribusi sampel Z-score memiliki bentuk distribusi yang sama dengan data aslinya. Distribusi sampel Z-score memiliki min, ya rata-ratanya 0, standar deviasinya 1. Rumusnya ini, yang sudah kita standarisasi tadi. Sekarang kita lihat ini. Distribusi sampel. Ya, ini ada contoh di buku, ya saya ambil dari buku. Sampelnya N-nya 5, ini ada 5 buah. Rata-ratanya 3, standar variansnya 4, standar deviasinya 2. Datanya bentuknya seperti ini nih distribusinya. Sebentar, kenapa? Bentar ya. Sebentar saya kehilangan kursor. Kursor pen dengan kursor laptopnya rebutan. Jadi ini distribusi data mentahnya ini atau raw score. Ya, rata-ratanya 3, standar deviasinya 2. Apa yang terjadi ketika distribusinya kita ubah ke Z-score? Yuk kita lihat sama-sama. Z-score itu adalah X min M dibagi dengan standar deviasi. Jadi masing-masing ini kita ubah. Jadi 0 dikurang 3 dibagi dengan 2. Nih dapat min setengah. Ya, kita lakukan semuanya itu. Misalkan juga 4 ini. 4 kurang 3, 1 dibagi 2. Kita dapat setengah. Ya. Ini kita dapat distribusi Z-score-nya. Untuk setiap skor. Dari hasil itu, kita dapat ini distribusinya. Nah, apa yang terjadi ketika kita melakukan transformasi? Ya,
Ini kalau kalian yang paham harusnya sudah mulai bosan nih dengar saya ngomong karena saya ulang-ulang. Yang tadi min-nya 3, sekarang menjadi min-nya, ini tadi min-nya 3 kan? Sekarang min-nya menjadi min 3. Sekarang min-nya jadi 0. Tadi standar deviasinya 2 di sini. Sekarang standar deviasinya di sini menjadi 1. Ini 1. Dari mana taunya 1? Ya, ini dia buktikan. Kita mencari sum of square. Sum of square di sini berarti sigma z-score. Dari distribusi Z. Kalau sum of square kan kita menghitung jaraknya terhadap rata-rata. Rata-rata Z itu 0. Jadi ya sama aja dengan nilai Z ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan, kita dapatkan sum of square. Sehingga varian dari distribusi z-score ini adalah sum of square dibagi dengan n-1. Kenapa pakai n-1? Karena ini sampel. Ya, kita udah lakukan simulasi yang lalu. Jadi 4 dibagi 4, 1. Variannya 1. Variannya 1, akibatnya standar deviasinya juga 1. Jadi ini simulasi untuk menunjukkan pada kalian bahwa standar deviasi dari z-score itu sama dengan 1. Jadi standar deviasi itu sama dengan 1. Ini simulasinya gitu. Variansnya 1 ya, standar deviasi itu kan akar dari varians. Saya yakin mulai pusing ini, mulai di bab ini. Mulai dari bab yang lalu sih. Oke, saya lanjutkan. Masih ada berapa slide ya? Cuman 2 slide lagi. Ini tentang z-score sudah hampir selesai. Kenapa kita belajar z-score ini? Ini merupakan pengantar kita untuk sampai ke statistik inferensial. Kita ingat bahwa statistik inferensial itu selalu mengaitkan antara sampel dan populasi. Jadi ini original populasi gitu ya. Lalu kita ambil sampel, kita lakukan treatment, lalu kita dapatlah sampel yang sudah tertreatment. Nah, metode z-score ini secara objektif dia mampu menentukan seberapa baik sampel yang sudah kita treatment ini. Seberapa baik itu maksudnya seberapa berbeda dia dengan populasinya. Dari mana kita tahu dia berbeda atau tidak? Ya, itu nanti kita gunakan probability. Nah, konsep ini harus kalian pahami nih yang mau saya omongan, yang mau saya bahas ini, yang mau saya katakan ini ya. Kalau kalian ingat, sorry ini kursornya hilang. Nah, sebentar ya, lucu nih saya kehilangan kursor. Kok hilang? Aduh, itu dia tercoret sekarang. Lama. Aduh, udahlah coretannya biarkan aja. Apaan? Nggak apa-apaan. Jangan galak-galak tuh. Oke, di sini ya. Sama ngomong apa tadi? Ya, ini konsep yang sangat penting. Ini plus minus 2 standar deviasi. Kalau kalian ingat tadi, saya katakan plus minus 2 standar deviasi, itu probability-nya sekitar 95%. Nah, konsepnya dalam statistik itu, ya, jadi 95% itu wilayah yang putih ini ya. Nih, 95%. Ya, 95%. Terus, kalau semuanya kan 100%. Lalu di sini kiri kanan kan simetri. Artinya yang diarsir ini, yang di sini nih diarsir, ini nih 2,5%. Ini juga 2,5%. Nah, konsep z-score ya atau skor yang terstandarisasi ini
Ini nanti kita gunakan probability gitu ya. Dalam probability, apabila nilai probability dari penelitian kita itu berada pada daerah yang saya arsir ini, berada pada daerah yang saya arsir, berarti berada pada 2,5% di kanan atau 2,5% di kiri. Ya, kalian bisa bayangkan yang saya maksud ini kalau dalam sebuah distribusi itu pasti nilai ekstrim gitu ya. Ekstrim, nilai ekstrim itu berarti dia nilai yang berbeda. Jadi kalau yang kita treatment itu, ya, yang kita treatment itu berada di sini, maka dia itu sungguh berbeda dengan populasinya. Ini yang kita sebut dengan bahasa statistiknya kita sebut dengan nama signifikan, ya. Jadi dia signifikan apabila nanti probability-nya itu berada pada daerah ini 2,5% di kanan atau 2,5% di kiri. Nilai signifikan ini yang saya sebut ini bukan berlaku untuk semua ilmu statistik ya. Ya, saya sedang bicara tentang psikologi. Jadi di psikologi itu cukup 2,5% di kiri dan 2,5% di kanan, maka kita bisa mengatakan treatmentnya itu berbeda. Treatmentnya itu berbeda dari ya treatment ini berbeda dari populasinya. Artinya memang ini sesuatu yang baru begitu. Kira-kira begitu. Ya. Sampai di sini presentasi saya. Ini yang bisa saya siapkan untuk mengantarkan kalian sampai pada start infer nanti. Jadi ini kita mulai melangkah ke start infer.